Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evaran Abdillah dengan NIM 1020524042 dari kelas TI 0702. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah disediakan untuk menyelesaikan mata kuliah penelitian operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Selanjutnya, Design of Radiation Therapy. Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area, a whole bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient's body, damaging both the cancer and health issue. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also causes some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Because tumor cells are microscopically interpret among whole cells, the radiation dosage. The tumor region must be large enough to kill the malignant cell, which more radiosensitive yet small enough to spare the healthy cell. Selanjutnya, the goal of the design is to select the combination of beam to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. On the treatment design has been developed. It is administration in many installments spread over several weeks. To illustrate how the artificial variable technique deals with functional constraints in form, we will use the model of designing Mary radiation therapy. The data for the design of Mary radiation therapy is area, healthy anatomy, BEM satunya memiliki nilai 0,4, BEM 2-nya memiliki 0,5, dan minimize. Selanjutnya, area critical tissue. BEM 1-nya 0,3, BEM 2-nya 0,1, dan kurang dari 7. Selanjutnya, area tumor region. BEM 1-nya 0,5, BEM 2-nya 0,5, dan sama dengan 6. Selanjutnya, area center of tumor. BEM 1-nya 0,6, BEM 2-nya 0,4, dan nilai akhirnya lebih dari 6. Selanjutnya, the data from table can then be used directly to formulate the following linear programming model. X1 sama dengan the dose at the entry point for BEM 1 in kilohertz. X2 sama dengan the dose at the entry point for BEM 2 in kilohertz. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari 7, dan selanjutnya 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Selanjutnya 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar daripada 6, dan nilai ion negatifnya
X1, X2 lebih besar dari 0. Selanjutnya jawabannya yaitu bentuk standar. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Selanjutnya 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Selanjutnya 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Nilai ion negatifnya yaitu X1, X2, X3, X4 lebih besar daripada 0. Selanjutnya, bentuk kanoniknya yaitu dengan minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah MX5 ditambah MX6 dengan nilai pembatas 0x1 ditambah 0,1 x2 ditambah x3 sama dengan 7. Selanjutnya 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Selanjutnya 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 6. Selanjutnya nilai ion negatif yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar daripada 0. Selanjutnya, ini tabel hasil dari iterasi 1 dengan nilai CB0, basic X3, mendapatkan nilai X1 sama dengan 0,3, X2 sama dengan 0,1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 0, X5 0, X6 0, dan nilai konstannya 7. Pada CBM, basicnya X5, X1 mendapatkan nilai 0,5, X2 0,5, X3 0, X4 0, X5 1, X6 0, nilai konstannya 6. Pada CB ketiga yaitu M, basic X6 mendapatkan nilai X1 0,6, X2 0,4, X3 0, X4 min 1, X5 0, X6 1, dan mendapatkan nilai konstan 6. Dan C raw-nya pada iterasi 1 mendapatkan nilai yang X1 0,4 dikurang 1,1 M, yang X2 0,5 dikurang 0,9 M, yang X3 0, X4 M, X5 0, X6 0, dan nilai konstannya Z sama dengan 12 M. Selanjutnya pada iterasi 2 seperti ini, dan pada iterasi 3 mendapatkan hasil terakhir tabelnya seperti ini dengan nilai konstan terakhirnya 4,8. Jadi kesimpulannya dari studi kasus ini yaitu X1-nya mendapatkan nilai 12, X2 mendapatkan 0, dan Z-nya mendapatkan nilai 4,8. Selanjutnya, kesimpulan akhirnya yaitu the dose at the entry point for BEM1 is 20 kHz and the dose at the entry point for BEM2 is 0 kHz. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kHz. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.